Subjek hukum internasional ialah badan atau entitas yang telah diakui mempunyai kedudukan hukum di tingkat internasional dan memiliki hak juga kewajiban di bawah hukum internasional serta dapat terlibat dalam hubungan antar negara dan entitas lainnya. Jadi agar suatu entitas ini dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional, maka dia harus memiliki kecakapan hukum internasional. Yang pertama itu bisa menuntut haknya di pengadilan internasional dan nasional. Yang kedua dapat menjadi subjek kewajiban hukum internasional. Yang ketiga itu mampu membuat perjanjian internasional yang sah dan mengikat. Yang keempat berhak atas imunitas dari yurisdiksi domestik. Berikut ini ada beberapa subjek-subjek hukum internasional. Yang pertama ada negara, ada organisasi internasional, ada INGO, ada International Non-Government Organization, ada individu, ada ICRC atau International Committee on the Red Cross, ada organisasi pembebasan atau bangsa yang memperjuangkan haknya, dan yang terakhir ada belligerent. Oke. Yang pertama negara. Jadi negara ini dia merupakan subjek hukum internasional yang penting dan yang paling utama karena negara ini berperan aktif dalam perjanjian antar negara. Dapat dikatakan sebagai negara itu jika dalam negara tersebut ada penduduk, ada wilayah, dan ada pemerintahan. Yang kedua ada organisasi internasional. Organisasi internasional merupakan suatu organisasi yang dibentuk dengan perjanjian internasional oleh dua negara atau lebih. Agar organisasi internasional ini dapat menjadi subjek hukum internasional memenuhi dua syarat. Yang pertama itu ada dibentuk melalui perjanjian internasional oleh beberapa negara dan tunduk pada hukum internasional, dan yang kedua memiliki sekretariat tetap. Yang ketiga ada INGO atau International Non-Government. INGO ialah organisasi yang beroperasi di tingkat internasional yang bukan badan pemerintah, didirikan oleh perseorangan atau kelompok-kelompok yang tidak memiliki keterkaitan dengan pemerintahan sebuah negara. Supaya INGO ini dia dapat menjadi subjek hukum internasional, maka dia harus diakui oleh negara-negara dan memiliki kemampuan dalam berhubungan hukum dengan negara lain. Yang keempat, individu. Individu juga dapat menjadi subjek hukum internasional dalam beberapa konteks, terutama dalam perkara yang diajukan ke hadapan Mahkamah Arbitrase Internasional. Awalnya individu hanya sebagai subjek hukum nasional, namun dengan perkembangannya hukum internasional, individu diterima sebagai subjek hukum internasional dalam konteks seperti hak asasi manusia dan kasus di Mahkamah Internasional. Individu memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Yang kelima, perusahaan transnasional. Perusahaan transnasional merupakan suatu perusahaan yang mempunyai kantor pusat di sebuah negara dan melakukan kegiatan-kegiatannya di wilayah banyak negara. Jadi perusahaan transnasional itu tidak hanya beroperasi di satu negara saja, tetapi bisa di beberapa negara. Pada awalnya, hukum internasional klasik tidak mengakui perusahaan transnasional sebagai subjek hukum internasional. Namun, melalui Konvensi Washington di tahun 1964, perusahaan transnasional diberi akses ke forum hukum tanpa perlu diwakili oleh negara mereka, yang membentuk dasar bagi personalitas hukum internasional bagi perusahaan transnasional. Jadi perusahaan transnasional kini memiliki hak dan kewajiban di badan hukum internasional. Yang keenam ada ICRC atau International Committee on the Red Cross atau Palang Merah Internasional. Jadi ICRC ialah organisasi non pemerintah yang bertujuan untuk menjamin perlindungan dan bantuan kemanusiaan untuk korban konflik bersenjata dan situasi kekerasan lain. Jadi ICRC ini menjadi subjek hukum internasional karena perannya dalam pertolongan korban perang dan kontribusinya dalam pembentukan Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur hukum humanitar internasional. Yang ketujuh, organisasi pembebasan atau bangsa yang memperjuangkan haknya. Bangsa yang memperjuangkan haknya ialah bangsa yang berjuang dalam memperoleh kemerdekaan dalam melawan negara asing yang menjajahnya. Banyak organisasi dengan nama organisasi pembebasan, tetapi sejauh ini hanya ada dua organisasi yang diakui oleh PBB sebagai subjek hukum internasional. Yang pertama ada SWAPO atau Southwest Africa People dan PLO atau Palestine Liberation Organization. Yang terakhir ada belligerent. Belligerent ialah kaum pemberontak di dalam hukum internasional. Kaum pemberontak tersebut dapat dikatakan sebagai belligerent jika terdapat unsur-unsur berikut. Yang pertama ada struktur kepemimpinan yang terorganisasi. Yang kedua menggunakan tanda pengenalan yang jelas. Yang ketiga menguasai wilayah yang efektif. Dan yang keempat mendapat dukungan dari penduduk di wilayah tersebut. Sekian penjelasan saya tentang subjek hukum internasional. Terima kasih.